Selamat pagi. Kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, yang sekaligus penutupan bulan Pelkes GPIB. Kita selaku umat yang telah dipanggil dan diutus, hendaknya terus bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diaken Maria Magdalena Menoh. Jemaat Tuhan, kita masuki ungkapan situasi. Di era generasi masa kini, kasih, ketulusan, kesetiaan, dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun bukan berarti hal itu tak lagi hadir. Ketika gereja hadir, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk tembok-tembok kaca yang menjulang tinggi, semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya. Meski dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gereja bukan sekadar diriku atau dirinya. Bahkan gereja bukanlah sebatas tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita. Memberi dengan kasih dan keikhlasan bukan dari apa yang berlebih, melainkan dari apa yang ada pada diri. Keterbatasan, kesederhanaan, atau ketidaknyamanan bukan soal dalam menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan Pelkes GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja. Namun, teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji memuliakan nama-Nya.
kita tahbiskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya mengeluh dan tak mengucap syukur kepadamu. Kami menjadikan segala keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami, ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani
dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Roma pasalnya yang keempat ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih
Marilah berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23 hingga 25 yang menyatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita yang mana bacaan diambil dari 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Jika kita sudah menemukannya, biarlah Alkitab di hadapan kita tetap terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang ada pada pagi hari ini, dan Tuhan berkenan hadir, dan kami rindu Tuhan mendengar sapaan firman Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau menguasai mata hati pikiran kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, untuk dimampukan melalui Roh Kudus-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan ke tengah kita. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 11 yang menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Ada sukacita untuk kita pagi hari ini? Puji Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, kita masuk pada minggu kelima sesudah Pentakosta. Di tengah kondisi pandemik ini, di mana gerak langkah kita atau kita tidak sebebas dulu, aktivitas kita dibatasi, kita harus tetap bersyukur. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas. Meski saat ini Bapak, Ibu, Saudara di rumah, dan saya di tempat ini, kita masih mengikuti ibadah secara daring atau di rumah saja. Tapi percaya, Tuhan juga ada di tengah persekutuan kita saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita sama-sama tahu kota Korintus adalah kota yang besar karena letaknya yang strategis. Ada 2 pelabuhan besar yang mendukung perkembangan kota itu. Karena kota pelabuhan sehingga perdagangan itu menunjang akan pembangunan perekonomian di kota Korintus. Sangat beruntung karena bisa menikmati dengan hidup yang lebih baik dari kota-kota kecil dengan fasilitas yang ada. Karena kota pelabuhan, banyak orang yang datang dengan mudahnya, banyak orang yang rindu ingin tahu kota Korintus dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jelas kehidupan ini ada juga. Selain dampak positif, pasti ada juga dampak negatifnya. Seperti cara hidup umat yang sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran Tuhan. Dengan bebasnya orang, berarti kehidupan mereka pun bebas, tidak ada batas-batas lagi. Di tengah kondisi itu pun tumbuh jemaat Kristen Korintus yang juga sudah bertobat. Kita bisa lihat dari pasal 7 ayatnya yang ke-9. Mereka juga jemaat yang kaya. Kita bisa lihat itu dari pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mereka juga giat untuk ambil bagian dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa kita lihat dalam pasal 8 ayatnya yang ke-10. Namun, di sini kita lihat Bapak, Ibu, Saudara, ternyata Paulus mau mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka miliki saat ini, seperti yang tadi dikatakan dalam pasal 8 ayat 7, bahwa kamu kaya dalam segala sesuatu, kamu kaya dalam iman, kamu kaya dalam perkataan, kamu kaya dalam pengetahuan, agar apa yang dimiliki oleh mereka itu tidak menjadi sia-sia,
tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat dan mereka juga menikmati berkat itu. Itu kita bisa lihat dalam pasal 8 ayat 9. Untuk itu Paulus sampaikan dalam suratnya yang kedua untuk jemaat di Korintus, agar turut ambil bagian secara aktif untuk mendukung pengumpulan dana bagi saudara-saudara yang ada di Yerusalem, yang saat itu mengalami permasalahan, yang saat itu mereka bagi saudara-saudara seiman mengalami pergumulan. Inilah nats kita yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, yang diberi judul oleh Sinode, diberkati untuk jadi saluran berkatnya. Kita lihat dalam perikop bacaan kita pada pagi hari ini, pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mengapa Paulus katakan demikian? Karena rupanya dalam kekayaan jemaat di Korintus, seperti pasal 8 ayat 8, mereka itu dalam memberi ada unsur-unsur tidak rela hati, sedih hati, dengan terpaksa. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata hendaklah pada ayat 7 bisa diartikan di situ ada tekanan untuk ada satu perubahan. Karena mereka kalau kita lihat latar belakangnya adalah orang-orang Kristen yang sudah bertobat. Tapi masih ada yang memberi dengan sedih hati. Belum rela hati, sehingga Paulus mau mengingatkan kembali kepada mereka. Hendaklah, kata hendaklah memberikan satu tekanan untuk berubah. Merubah pola kehidupan, merubah apa yang menjadi mindset mereka. Kamu mau memberi, kamu mau ambil bagian dalam pekerjaan, tetapi ternyata masih ada kita memberi dengan berat hati, sedih hati, karena terpaksa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Paulus mengingatkan kembali? Di sini kita melihat, yang pertama, Paulus mau merubah pola pikir mereka mengenai pemahaman akan pengajaran Tuhan. Kita sama-sama tahu, apa yang kita tahu tentang pengajaran Tuhan? Mengasihi sesama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus memberi contoh jemaat Makedonia. Kita tahu, Makedonia bukan kota besar, bukan kota yang kaya, bukan kita tahu itu adalah kota yang berkembang seperti Korintus. Makedonia kota yang kecil. Tapi kita boleh belajar, kata Paulus, dari Makedonia, pasal 8 ayat 3. Mereka memberi dengan sepenuh hati. Meskipun mereka tidak kaya, hidup mereka miskin dengan keberadaan keterbatasan mereka, tapi mereka mampu memberikan dana yang dikumpulkan untuk saudara-saudara seiman di Yerusalem. Meskipun mereka perlu waktu 1 tahun. Tapi itu semua karena kerinduan mereka. Bukan karena perintah, tapi karena kerinduan mereka sendiri untuk membantu saudara-saudaranya. Itu yang mau disaksikan oleh Paulus bagi jemaatnya di Korintus. Pasal 8 ayat 3 saya mau bacakan untuk Bapak Ibu.
Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa. Dari rakyat yang kecil, miskin, bukan rakyat yang besar, dari keterbatasan kemampuan, tapi mereka rindu untuk memberi. Bahkan di ayat selanjutnya, ayat yang keempat, kita bisa lihat dengan keinginan sendiri mereka kumpulkan dana. Meski dalam waktu setahun mereka, tapi ada kemampuan, ada kerinduan, dengan rela hati, dengan penuh sukacita. Karena apa kata Tuhan di situ? Karena mereka kaya dalam kemurahan. Sedangkan Korintus yang jemaatnya orang kaya, dengan apa fasilitas yang mereka nikmati, sudah dihimbau setahun yang lalu, bahkan mereka sudah melakukannya setahun yang lalu, sudah tahu. Tapi realisasinya tidak ada. Itu yang mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Pasal 8 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Kita bisa melihat lagi mengapa Paulus mau mengingatkan kembali. Yang kedua, Paulus mau mengajak mengenal siapa Allah. Mindset mereka tentang siapa Allah sesungguhnya, siapa Allah yang mereka sembah. Dalam ayat 8 bacaan kita pada pagi hari ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Allah sanggup melimpahkan, bukan memberi, membutuhkan apa yang kita butuhkan, tapi melimpahkan. Bahkan Tuhan mengatakan di sana mencukupkan. Bukan hanya kita berkata kasih karunia itu damai sejahtera, penebusan, tapi Tuhan mau menyatakan di sini kasih karunia itu mengenai kebutuhan hidup kita. Cukup makan, cukup istirahat, cukup sehat, cukup semuanya. Dicukupkan untuk kita. Bukan sekedar mencukupkan tapi melimpahkan. Bukan sewaktu-waktu katanya tapi senantiasa berkecukupan. Mari kenali Allah sesungguhnya. Mari kita kenali Allah yang kita sembah sepenuhnya. Maka Allah sanggup memenuhinya. Kita berpikir saya sudah berikan semua untuk Tuhan. Saya sudah rajin pelayanan. Saya sudah memberikan apa yang menurut saya sudah baik untuk Tuhan. Pertanyaannya, apakah semua yang sudah kamu berikan itu dengan sepenuh hati? Seperti kata firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apakah kita sudah memberikan persembahan kita seperti diri kita sendiri? Seperti orang-orang yang ada di Makedonia, yang kecil dengan keberadaannya, dengan keterbatasannya, memberi dengan sepenuh hati, bahkan melampaui kemampuan. Karena apa yang dipikirkan oleh Petrus saat itu di Makedonia, ternyata mereka bisa mengumpulkan dana melebihi kemampuan mereka. Bapak Ibu, kalau kita ingat cerita tentang Ananias Safira, pasangan ini melakukan perintah Tuhan, disuruh jual harta kekayaannya. Mereka jual harta kekayaannya. Tapi ketika Petrus mengatakan, apakah sudah ini semua hasil penjualan harta kekayaanmu? Mereka menjawab, iya sudah semua. Ternyata mereka belum sepenuhnya memberikan. Karena mereka masih menyimpan sebagian lagi hasil penjualan harta kekayaan mereka. Ini dalam kehidupan nyata kita. Saya sudah menyumbang buat gereja. Saya selalu mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi dalam kehidupan nyata sehari-hari kita tidak menampilkan sebagai anak Tuhan. Kita tidak menyampaikan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita menurut firman Tuhan. Kita melakukan kebaikan,
tapi ada yang punya orang ketiga, ada yang punya will, ada yang punya pil, ada yang melakukan dalam tugas pekerjaannya hal-hal yang tidak benar, korupsi. Ayat 10 kita bisa lihat dalam perikop kita, buah kebenaran yang nampak. Ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Seringkali orang lupa orientasi mereka membawa persembahan bagi orang lain, memberikan bantuan bagi orang lain, atau memberi bantuan bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus saat ini ya pelayan Tuhan, bisa dikatakan demikian. Mereka membawa persembahan pada Tuhan, tapi memberi dengan motivasi biar dilihat sama orang lain. Nih loh, saya ngasih. Biar kita menunggu pujian bahwa kita orang baik. Motivasi ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Firman Tuhan mengatakan, "Ndak usah kamu ngomong, kamu sudah melakukan perbuatan baik, orang akan tahu." Karena Allah sanggup melakukan dan memenuhi apa yang kau butuhkan. Inilah buah-buah kebenaran. Memberi tidak untuk mendapat pujian, tapi tujuannya untuk ucapan syukur pada Tuhan karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita memberi agar Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu untuk buat kebaikan. Mari menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bagi saudara-saudara di pos Pelkas yang hidupnya jauh dari kita yang bisa menikmati kehidupan sarana-prasarana dalam kota besar. Karena kita masih beruntung. Dalam di kota ini kita masih menikmati yang namanya hidup, menikmati wifi, internet dengan sinyal telepon yang masih kenceng, transportasi yang masih bagus, jalan yang masih lancar kita nikmati. Mau kepingin makanan apa tinggal telepon, Grab. Kita masih menikmati yang namanya katanya cuci mata ke mall. Beda dengan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Pelkas. Pos-pos pelayanan yang ada bagian GPIB yang di pedalaman. Pos Pelkas GPIB jauh dari kenyamanan fasilitas itu. Untuk itu dalam bulan Pelkas ini kita diingatkan untuk berbagi. Karena apa yang ada pada kita sesungguhnya berasal dari Tuhan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan memberi dengan rela hati tanpa paksaan. Tanpa mengharapkan pujian, maka pemberian kita akan diberkati. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Dalam minggu ini, penutupan bulan Pelkas GPIB bukan berarti menutup niat kita, kerinduan kita untuk melakukan kebaikan. Penutupan bulan Pelkas bukan berarti untuk kita berhenti. Karena mari kita melihat orang-orang di sekitar kita. Situasi pandemik yang berkepanjangan saat ini. Yang belum kita tahu kapan usainya. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena ada yang kehilangan pekerjaan. Karena yang ada orang yang berputus asa. Mari kita peduli mereka. Mari kita menjadi saluran berkat agar kita pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai yang terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat, mari berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Dan Tuhan mau mengajarkan bagi kami untuk apa yang kami terima daripada-Mu, untuk kami membagikannya dan kami dipakai untuk menjadi saluran berkat. Dan biarlah kami belajar untuk saat kami memberi, saat kami membagikan, kami memberi dengan kesungguhan hati. Kami mau memberi dengan kerelaan hati, sehingga berkat itu pun menjadi berkat yang diberkati. Dan kehidupan kami pun kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, agar semua boleh diberkati dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mampukan kami umat-Mu untuk menjadikan saluran berkat dalam kehidupan kami, untuk kami berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, untuk kami memiliki kepekaan, peduli dengan orang-orang di sekitar kami yang memerlukan uluran tangan kami, yang memerlukan perhatian kami. Biarlah Tuhan, jangan biarkan kami mempunyai hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi kami punya rasa empati bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap umat Tuhan yang dalam pos-pos pelayanan di Pelkes GPIB. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka untuk membangun umat Tuhan, membangun iman percaya mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang boleh
melayani di tengah-tengah kehidupan umat di sana Tuhan. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan dana-dana dengan fasilitas yang ada. Tuhan memberikan mereka damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati apa yang sudah kami kumpulkan dalam bulan Pelkas ini, agar berguna untuk menunjang pelayanan mereka yang ada di pos-pos pelayanan kesaksian di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami, berkat yang ada pada kami pun, kami boleh persembahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami boleh pertanggungjawabkannya hanya untuk kemuliaan Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tiada henti. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk pelayanan kami, untuk hamba-hambamu yang boleh ada di tengah persekutuan umat Tuhan dalam jemaat GPIB Immanuel WR Supratman. Biarlah Engkau memberkati Bapak Pendeta Yance sekeluarga dalam tugas pelayanannya di tengah jemaatmu. Tuhan memberkati dengan memberikan ia damai sejahtera, sukacita. Tuhan memberkati juga untuk hambamu, Vikaris Tuhan, Vikaris Jo, Tuhan mau menolong dalam pelayanan di tengah jemaatmu. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau memberkati Bapak Pendeta David sekeluarga. Engkau memberkati Bapak Pendeta Sony sekeluarga yang terus membantu juga menopang pelayanan dalam kebersamaan di jemaat GPIB Immanuel WR Supratman. Engkau memberkati setiap semua kami, majelis jemaat. Tuhan memberkati mereka dengan segala kehidupan pergumulan mereka maupun dalam keluarga mereka, agar kami pun boleh sehati bersama untuk menopang pelayanan di tengah umat Tuhan. Engkau berkati unit-unit misioner, para komisi maupun semua yang mengambil bagian, karyawan gereja, koster, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kehidupan mereka. Kami serahkan semua kami ya Bapa, umat Tuhan, dengan kami yang ada pada saat ini ya Bapa, di tengah persekutuan kami, untuk di tengah situasi, kondisi saat ini ya Bapa. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan mereka. Berikan semangat mereka untuk terus melakukan kebaikan kepada orang lain. Untuk terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati mereka yang saat ini bersyukur karena Engkau tambahkan satu usia lagi. Tuhan mau memberikan sukacita damai sejahtera. Baik yang ulang tahun perkawinan, Engkau memberkati rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan mau menolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini terbaring lemah. Engkau melawat mereka. Engkau yang akan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka dan keluarga yang mendampingi. Tuhan mau menolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk situasi kondisi bangsa kami pada saat ini yang terus bergumul di tengah pandemik ini Tuhan. Tuhan, kami hanya mau berharap, iman percaya kami untuk berserah hanya di dalam tangan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kami, kemampuan kepada kami di tengah situasi kondisi saat ini. Untuk kami tidak putus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Engkau berkati Bapak Presiden dengan jajarannya sampai yang ada di kota kami. Tuhan memberkati Bapak Gubernur beserta jajarannya. Tuhan memberkati mereka yang ada dalam tim Satgas. Engkau berikan hikmat, kekuatan kepada mereka untuk terus berusaha meminimalkan akan penyebaran COVID ini ya Bapak, virus 19 ini. Tuhan berkati kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
datang kepadamu. Di kaki salibmu kami berserah. Kami Tuhan yang datang kepadamu. Di kaki salibmu kami berserah. Hidup
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit tersuapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus dengan selalu menjadi saksi yang setia, melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darah-Mu bagiku, untuk masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku.
kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, untuk masa depanku dan hidup bagimu. Ku serahkan menjadi tokomu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.